Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah part 3 dari menentukan judul produk gaya baru. Nah, saya pakai metode ijol dan chat GPT. Apa itu chat GPT? Teman-teman harusnya udah tahu ya. Apa itu ijol? Ijol itu singkatan dari ide jualan online. Jadi kita mantau keyword di Shopee. Saat ini baru Shopee aja. Dan murah banget. Cuma 30.000 perak per bulan. Itu tidak lebih mahal daripada Anda ke Alfamart. Ya katakanlah ke Alfamart, Indomaret seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu, nggak lebih mahal daripada itu. Bayar parkirnya maksudnya ya, bukan jajannya ya. Bayar parkir motornya ya, atau apalagi mobil lebih mahal. Jadi kalau mau ngecek ngepoin ijol ini, nanti akan dijelaskan apa manfaatnya. Masuk aja ke ganirozaki.com. Di sini ada X ijol nih, pantau keyword plus konsultasi, nanti akan muncul kayak gini. Nah, ini bisa pilih konsultasi dengan saya kalau mau baca datanya seperti apa, cuman agak mahal. Tapi kalau langganan sekarang ini cuma 30.000 perak per keyword untuk subscribe keyword, untuk mantau keyword di Shopee, 30.000 perak. Serius itu murah banget. Nggak sebanding dengan strategi bisnis yang bisa dihasilkan dari data tersebut. Oke, part 3 ini judulnya adalah bikin 250 karakter memungkinkan nggak ya? Nah, pakai ChatGPT sama Ijol bisa, alhamdulillah bisa. Sebelumnya saya summary-kan dulu part 1 sama part 2. Jadi yang belum nonton part 1 part 2, saran saya cari dulu sebentar. Nih, saran saya cari dulu yang ini yang part 1 yang selamat tinggal riset judul bla bla bla, dan ini part 2-nya yang lebih mutakhir lagi, dan sekarang part 3. Part 3 spesifik untuk gimana caranya kita 250 karakter. Saya summary dulu ya, saya ringkas mudah-mudahan bisa paham karena ini saya simplifikasi. Jadi metodenya itu, metode pakai ijol X ChatGPT ini, kita misalkan mantau keyword hari ke-1 minggu ya, hari ke-1, hari kedua di Shopee. Muncul produk-produk yang sering muncul nih. Nah, itu di-record oleh Ijol, oleh si Ijol ini, lalu dibikin satu tabel. Jadi ketemulah judul-judul produk yang sering muncul secara organik di Shopee. Lalu oleh ChatGPT, data-data ini itu diolah menjadi judul baru. Jadi seakan-akan kita reverse engineering, alias kita menerjemahkan algoritma Shopee itu sukanya judul produk yang seperti apa tuh, yang seperti apa, dan kita bikin judul baru berdasarkan data tersebut. Saran saya nonton dulu biar lebih komprehensif, biar prakteknya juga lebih asyik. Saran saya tonton dulu yang ini ya, yang selama tinggal bla bla bla, search saja, atau part 2 gaya baru riset optimasi judul bla bla bla. Oke, selama selama ini apakah efektif pakai metode ini, metode ijol versus ChatGPT untuk produk baru? Yes, saya bilang efektif ya, tapi tentu nggak 100% ya. Mungkin dari saya launching 10 yang judulnya Joss itu mungkin 5 atau 6 lah, nggak 100% jelas. Cuma itu peluangnya lebih besar ya, itu lebih baik daripada bikin judul sendiri. Serius, mungkin sebelumnya ya 2 dari 10 lah yang organiknya bagus. Kalau saya ya katakanlah 6 kasarnya gitu. Tapi untuk produk lama, efektif atau enggaknya, yang best seller saya sarankan jangan gunakan metode ini ya, karena kalau taunya turun, nyesek. Tapi kalau untuk produk yang mati, yang udah nggak laku, ya kenapa enggak, daripada Anda diemin, daripada ya Anda diem aja kan. Kalau kita cuma diem aja berharap sesuatu yang berbeda kan konyol gitu ya. Jadi kalau untuk produk-produk yang sudah mati dalam tanda kutip, ya kenapa enggak judulnya kita rubah, termasuk optimasi iklan dan lain sebagainya. Jadi why not? Itu masalah efektif atau enggak. Nah, sekarang masalah 250 karakter. Waktu itu saya pernah live mau nyobain ini, iseng aja saya live sekalian nyobain green screen. Nah, sekarang saya pakai green screen. Kalau ada yang mau komen soal green screen gimana ya? Saya sejujurnya agak nggak nyaman ya pakai green screen, tapi saya dapat saran katanya cobain pakai green screen biar lebih profesional. Ya coba jadi tolong komentar ya buat yang ngikutin saya, kalau saya videonya pakai green screen ini lebih baik atau gimana. Terus waktu live saya nyobain 250 karakter, jadi kita langsung praktek saat itu, live-nya 1,5 jam lebih, dan gak berhasil. Terus saya ngulik-ngulik lagi dan baru kemarin-kemarin lah berhasilnya. Dan efektif nggak sih 250 karakter? Di saya sih biasa aja ya. Tapi kenapa enggak gitu? Karena kan tidak melanggar ini Shopee ya, tidak melanggar peraturan Shopee. Cuman jadi ribetnya kalau produk baru, bikin judul Shopee, dan khusus Tokopedia bikin lagi yang 70 karakter. Karena kalau TikTok aman bisa 250 karakter, Lazada juga aman kalau nggak salah. Nah, caranya gimana? Nanti kita praktek singkat ya. Metodologinya dulu. Metodologinya, jadi dari data ijol yang tadi, jadi data ijol yang pencarian yang paling sering muncul, kita cari kata-kata yang sering muncul, tapi bukan satu kata, tapi praise dalam bentuk 2 kata atau 3 kata. Jadi cari yang sering muncul, kata-kata ini di judul produk yang sering muncul di
front end-nya Shopee. Lalu kita hitung frekuensinya, lalu kita pilih manual karena pasti datanya ngaco ya. Pasti ada yang spasi-spasi, ada yang nama brand, pasti ada sesuai yang nggak keinginan, ada yang tidak sesuai keinginan. Lalu kita masukin price wajib kita apa, lalu kita suruh ChatGPT untuk ngerandom. Jadi kita udah punya nih 30 list, ya kan 30 list, ini 30 list si kata-kata tadi, lalu ChatGPT suruh ChatGPT ngerandomin. Oke, kita langsung praktek ya. Prakteknya singkat aja, teman-teman silakan explore sendiri. Nah, ini dashboard ijolnya. Ini produk-produk yang sering muncul dengan kata kunci. Contohnya gamis ya, karena sekarang mau lebaran, gamis, sarimbit, dan sebagainya pasti laku banget. Ini gamis lebaran sama gamis biasa. Kata kunci ini saya pilih 30 hari terakhir. Langsung saya download aja datanya. Pakai Google Sheets, export. Nah, ini agak lama, saya post dulu. Nah, udah keluar datanya, sekarang kita filter dulu. Ini data yang muncul baik organik maupun ads. Dan yang kita mau kan yang organik ya. Terutama saya akan sort berdasarkan yang tertinggi organiknya, Z ke A. Terus saran saya ininya apa? Harganya juga jangan semua harga karena ada yang murah banget tentu bukan arena mainnya teman-teman ya. Jadi harganya katakanlah di atas 100.000. Saya pilih greater than 100.000. Klik. Oke. Jadi ini adalah produk-produk gamis dan gamis lebaran yang muncul diurutkan berdasarkan organik 30 hari terakhir dan harganya di atas 200.000. Yang disukai algoritma karena mereka yang muncul ya. Nah, terus ini judul-judulnya kita copy aja. Kopinya segimana yaitu silahkan coba-coba sendiri. Ya saya contohin misalkan sampai kemunculan organiknya di 5 deh, jangan di 5 deh, di 4 deh, di 4. Nah, ini judul produknya dari sini sampai atas. Kita coba Ctrl C. Lalu kita masuk ke website namanya frekuensi word frekuensi. Lalu di sini ada press frequency counter. Close. Lalu kita klik. Nah, kita paste yang tadi, submit. Nah, keluarlah kata-kata yang minimal dua kata. Cuman ini masih ngaco karena ada spasi-spasi, ada tab dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, ini copy dulu. Ini copy dulu sampai yang lebih dari dua lah. Saran saya yang lebih dari dua. Kalau satu kan percuma ya. Dia cuma muncul satu kali. Kita copy balik lagi ke sheet yang tadi, bikin sheet baru. Gini, lalu lalu sekarang yang tiga kata. Sekarang yang tiga kata ke bawah lagi. Sekarang kita pilih yang tiga kata. Klik submit. Jeng jeng, keluarlah seperti ini, langsung copy lagi sampai yang di atas 2 deh, yang di atas 2. Ini saya ngasal aja ya teman-teman, silahkan eksperimen sendiri karena ini contoh prakteknya. Nah, sekarang harus di cleansing dulu, harus dikeluarin yang ngaco-ngaco. Kayak ini kan nggak dua kata ya, ini satu kata ya. Nah, kalau nge-cleansing saya post dulu. Nah, ini udah saya rapihin, keluar keyword-keyword ini, saya rapihinnya pakai rumus ya. Kalau teman-teman mau manual ya nggak apa-apa, ngajarin rumusnya lama lagi. Ini saya pakai rumus, keluarlah ini keyword-keyword yang sering muncul dengan padanan dua kata dan tiga kata. Nah, ini juga dipilih lagi setelah sudah di cleansing, sudah bersih dari yang aneh-aneh. Ini juga perlu kita pilih lagi secara manual. Yang apa yang tulisannya brand orang lain kan jangan ya. Jadi kayak tadi yang Hikmat KW ini apa ya? Hikmat KW brand atau bukan ya? Toko Alfi ini kan bukan ya, ini dikeluarin aja, dibuang. Jadi sisain kata-kata yang generik kayak abaya hitam, elegan, dan mewah, abaya Turki dan seterusnya. Ini adalah kata-kata yang sering muncul di judul produk yang disukai algoritma tadi. Jadi harus dipilih. Saya nggak akan contohin itu, saya langsung ambil random aja. Misalkan ya dari sinilah berapa kata ya nih. Berapa? Nah nih 22 kata dari sini. Ini saya random aja, saya masuk chat GPT. Nah, saya masuk chat GPT, saya sudah bikin promptnya. Promptnya itu kayak gini, teman-teman silahkan dicontek aja, tapi saya tidak akan tulis di deskripsi. Silahkan play pause. Lalu, nah promptnya memang kalau bagus tuh pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Karena memang ya mereka ChatGPT lahirnya dari bahasa Inggris. Dari bahasa Indonesia memang bagus, cuman bahasa Inggris lebih bagus. Jadi please combine all bla 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 bla. Klik enter. Nah, keluarlah bla 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 bla. Loh, kok cuma satu? Saya suruh lagi, give me another three options. Nice.
Keren nggak? Ini jadi panjang. Tinggal masukin aja ke Google Sheet yang tadi. Nah, oh ya, kalau misalkan teman-teman ada keyword yang wajib nih, misalkan nama brandnya temen, ya apalah apapun itu ya masukin aja di sini XXX atau YYY atau ZZZ. Ini yang wajib ya, yang sesuai, yang kata-katanya sesuai dengan karakter produk teman-teman ya, entah itu bahannya lah, entah itu spesifikasinya lah, entah itu nama brand Anda. Masukin aja XXX YYY ZZZ. Saya juga menggunakan kurang lebih seperti ini. Klik save and submit. Nah, dia di random dia, yang YY-nya di awal, terus gini. Nah, ini kok, ini saya suruh 3 options kok. Dia, oke, kadang-kadang memang si ChatGPT-nya kadang ini ya, kadang kadang ngaco. Ya nggak apa-apa. Ini contohnya hasilnya, kita balik lagi ke Google Sheet-nya. Ke Google Sheet, kita hitung berapa karakter si judul produk ini. Coba. Wah, 419 karakter kebanyakan. Berarti tadi saya ngambilnya kebanyakan si line yang ini, si kata-kata ini saya kebanyakan. Jadi harus dikurangi mana yang menurut teman-teman bagus. Jadi tetap ada manualnya. Cuman kelebihannya kalau teman-teman mau ganti judul produk ada 20, 30, pakai ini jadinya cepat banget. Nggak satu-satu, nggak capek. Dan hasilnya gimana? Ya belum tahu ya, karena ini juga saya baru nemu cara bikinnya. Cuman kalau spesifik soal 250 karakter, saya tidak membuktikan itu berhasil ya. Saya belum berhasil membuktikan itu berhasil. Ya begitu. Cuman ya kenapa nggak dilakukan gitu? Kenapa nggak ada? Apalagi kalau misalkan itu adalah produk baru dan produk yang sudah mati, nggak ada salahnya dilakukan. Oke, itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya part 3 ini. Jangan lupa, kalau saran saya ini subscribe aja, cuma 30.000 perak teman-teman. Di Ijol ini 30.000 perak, ini murah banget, sebulan satu keyword. Atau mau konsultasi dengan saya untuk cara bikin yang tadi, atau keywordnya gimana, atau hal lain juga boleh lewat Ijol ini, bisa klik yang konsultasi dengan Kang Gani, masuk ke ganirozaki.com, lalu di sini ada X Ijol, pantau keyword plus konsultasi. Sekian aja, jangan lupa subscribe atau klik thanks atau join membership, itu boleh banget ngebuat saya semangat serius. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.